Masih bersama saya, Saudara Aiman Wicaksono di Sapa Indonesia Malam. Mudah-mudahan komunikasinya lancar, karena informasi penting sekali dari apa yang disampaikan oleh Ketua Kadin, Rosan Roslani. Bung Rosan, sudah jelas? Iya, Mas Aiman. Siap, oke, mudah-mudahan lancar ini. Jadi pertanyaan yang tadi, kapan datang, berapa harganya itu penting, lalu kemudian izin penggunaan daruratnya apakah sudah keluar, halal atau haramnya misalnya ya, kehalalannya. Tentu kalau seandainya nanti mengandung seperti AstraZeneca ada kedaruratan nanti yang disampaikan oleh MUI dengan pertimbangan tertentu. Silakan Bung Rosan. Ya, terima kasih Mas Aiman. Memang untuk Sputnik ini kan saya juga mendapatkan laporannya dari Bio Farma, dari Indofarma ya. Ya harapannya kalau Sinovac itu akhir bulan ini insya Allah masuk. Kemudian untuk Sputnik memang menunggu dari BPOM untuk autorisasinya ya. Oke. Nah, belum keluar nih ya, Sputnik belum keluar izin penggunaan darurat. Belum, karena mereka udah masukin ke BPOM sejak bulan Oktober. Oke. Tapi saya diinformasikan, insya Allah pada akhir bulan ini, akhir bulan April, emergency use authorization-nya udah bisa keluar. Oke. Nah, kemudian saya juga mendapat informasi, mereka juga sudah ke MUI untuk mendapatkan sertifikasi halalnya. Mereka sudah memberikan juga. Sudah berproses karena itu kan tetap harus dilaluin BPOM, MUI itu mutlak harus dilakukan. Nah memang diharapkan pada minggu ketiga minggu kedua atau minggu ketiga lah untuk bulan Mei ini dari Sputnik sudah bisa mengirimkan vaksinnya, karena mereka sudah menyampaikan untuk yang secure itu untuk Indonesia 20 juta untuk tahun ini, dengan opsi sampai 50 juta untuk tahun ini. Oke, gitu. luar biasa banyak juga. Yang sudah mendaftar Bung Rosan, dari ini saya tahu bahwa Bung Rosan Kadin ini menjadi lembaga yang kemudian ikut dalam mengatur lalu lintas distribusi vaksin gotong royong ini, atau vaksin yang akan digunakan secara mandiri oleh perusahaan-perusahaan, bukan perorangan ya. Sudah berapa banyak yang mendaftar dan kira-kira untuk berapa dosis itu? Berapa orang? Oke, perusahaan yang mendaftar itu kurang lebih 17.300 lebih. Dan itu memang kita tutup sejak bulan Maret ya. Karena kita memang menunggu vaksinnya dulu. Nah, rencananya memang kita nanti akan membuka lagi untuk batch berikutnya, karena memang animonya ternyata untuk perusahaan, dan bukan hanya perusahaan besar, menengah, kecil, bahkan cukup banyak UMKM yang mendaftar untuk registrasi ini, untuk mereka ikut vaksin gotong royong. Ada yang cuma itu, ada yang pegawainya cuma 3, ada yang 5, ada yang 10, ada yang 20 dari UMKM. Dan mereka juga yang penting berbadan hukum, walaupun tidak harus PT ya. Jadi mereka yang penting berbadan hukum, karena ternyata dari asosiasi UMKM juga menyatakan banyak anggotanya yang mau ikut. Ternyata UMKM kita walaupun memang di tengah COVID-19 ini masih ada beberapa UMKM yang memang masih mampu untuk memberikan kepada ini perusahaannya. Oh luar biasa, jadi UMKM pun ini bayar sendiri nih ya? Iya, betul. Betul. Jadi nggak perlu subsidi silang Mbak Kurniasih? Oh ya, mudah-mudahan yang UMKM kecil bisa disubsidi sama Kadin nanti. Oh, disubsidi sama Kadin nanti, saya minta tanggapan. Gimana Bung Rosan? Ya memang kan ini yang membayar adalah perusahaan, dan penggunanya atau end usernya menerima itu harus gratis. Itu jelas sekali arahan dari pemerintah bahwa penerimanya itu harus gratis. Oke. Ya, jadi tidak boleh ada komersialisasi, sudah jelas penerimanya harus gratis, dan ini nanti kalau ada subsidi silang ya nanti kita bisa, saya sih ngikutin arahan pemerintah saja yang Jadi kalau harus ada subsidi silang, misalnya nanti Kadin yang akan repot untuk cari sponsor, gitulah kurang lebih ya? Insya Allah. Kan perusahaan-perusahaan yang besar, kalau yang masih mampu ya kenapa tidak, iya kan? Betul. 17.000 perusahaan itu kira-kira berapa orang semuanya? Ada berapa karyawan dan juga pengelola dan sebagainya? Kalau yang terdaftar itu 8,7 juta orang. Oke, gitu. Hampir 9 juta ya? Iya, 8,7 pada saat ini. Tapi saya melihat sih kalau kita buka lagi, apalagi nanti insya Allah vaksinnya sudah mulai berjalan, kan orang kita kalau udah ngeliat berjalan baru animonya biasa lebih tumbuh ya kan. Oh ini udah mulai jalan nih. Nah kita sih melihat dari yang mulai minta ke kita untuk mulai dibuka lagi,
saya melihatnya sih bisa sampai 15 juta bahkan sampai 20 juta orang. Oke, ini jangan-jangan vaksin gotong royong cepat nih karena misalnya data mulai pertama kali nanti minggu ketiga bulan Mei 2021. Pelaksanaannya karena bisa tadi 20 juta bahkan 50 juta Sputnik ya Rusia itu kemudian datang lalu kemudian divaksin karena kan tempatnya terpisah-pisah dan dikoordinir oleh perusahaan masing-masing. Jangan-jangan bisa dilaksanakan cepat. Bukankah seperti itu, Bung Rosan? Ya harapannya memang kita ingin kalau misalnya nanti vaksinnya ada bisa dilaksanakan dengan cepat dengan tetap mengacu pada protokol kesehatan tentunya. Dan kita juga sudah berbicara bagaimana nanti supaya penyuntikannya ini apakah di rumah sakit yang dimiliki oleh swasta atau di tempatnya langsung di pabrik-pabriknya langsung gitu. Dan kita ikutin arahan pemerintah ini zona-zona merah dulu yang harus didahulukan. Jadi kita ikutin arahan pemerintah mana yang perlu diprioritaskan daerah maupun yang lebih banyak berhubungan dengan masyarakat luas. Terakhir saya harus menanyakan juga karena saya agak ingin tahu kenapa kemudian vaksin Rusia Sputnik 5 ya atau Sputnik 5 ya, Sputnik yang kemudian digunakan oleh Sputnik V, mohon maaf ya, Sputnik V yang kemudian digunakan oleh Indonesia untuk kemudian digunakan pada vaksin gotong royong? Ya, memang yang kalau saya disampaikan karena yang mempunyai ketersediaan dan sudah melalui WHO kan ada beberapa vaksin dan yang mempunyai availability atau ketersediaan untuk mensuplai ke Indonesia yang siap diantaranya adalah Sputnik. Nah oleh sebab itu Sputnik dan juga sudah mendaftar di BPOM, sudah melakukan beberapa hal dan oleh sebab itu makanya Sputnik yang bisa berjalan diharapkan pada bulan depan selain dengan Sinovac juga. Sinovac dan Sputnik. Baik, terakhir Mbak Kurniasi silakan. Ya, kita tentu saja berharap kalau memang sudah sesuai dengan prosedur yang ditentukan oleh BPOM, ini semua prosedur tetap dilakukan dan kita tetap berharap BPOM tetap melakukan independensinya dan transparansinya dalam mengeluarkan EUA ya terhadap Sputnik maupun vaksin-vaksin yang akan digunakan dalam vaksin gotong royong. Dan ini akan menjadi satu tantangan nih Mas Aiman buat pemerintah. Karena pemerintah sendiri vaksin nasionalnya kan belum sesuai dengan target untuk sampai dengan saat ini. Target vaksinasi sampai Juni 2021 itu harusnya total 39,86 juta. Tetapi sampai saat ini ya masih jauh ya, sampai saat ini baru 11,36% lah karena ada hambatan kemarin ya. Pak Menkes kan juga sempat mention ada supply yang sempat terhambat ya karena ada Gavi gitu kan ya, India peristiwa Gavi dan India. Nah ini harus menjadi tantangan. Nanti vaksin gotong royong sukses, vaksin nasional ini jangan sampai terhambat karena pada saat rapat kita justru memang menginginkan vaksin nasional ini harus sukses karena ini kan lebih banyak nih targetnya nih vaksin nasional ini. Jadi harus menjadi motivasi juga buat pemerintah ketika vaksin gotong royong itu berjalan, maka vaksin program nasional ini harus digenjot lagi. Ya, digenjot lagi lah supaya tetap bisa sesuai dengan target sehingga herd immunity targetnya itu bisa benar-benar tercapai, support antara program nasional dan juga support dari program vaksin gotong royong. Setidaknya ada harapan baru dari vaksin gotong royong. Nanti kita akan lihat bagaimana kemudian perkembangannya minggu ketiga bulan Mei 2021 habis lebaran lah kurang lebih. Nanti kita akan cermati sama-sama. Ada 2 vaksin Sputnik V atau Sputnik V ya dan juga vaksin Sinovac dari Rusia dan dari Tiongkok. Terima kasih Pak Rosan Roslani, Ketua Kamar Dagang dan Industri Republik Indonesia dan juga Mbak Kurniasi dari Komisi 9 Fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Terima kasih Mbak Kurniasi dan Bung Rosan. Terima kasih, selamat malam, salam sehat selalu. Saudara, ini adalah akhir dari Sapa Indonesia Malam. Saat lagi Anda akan menyaksikan program Satu Meja. Saya Aiman Wicaksono.